Al-Fatihah agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Al-Fatihah. Doa selesai. Oke, terima kasih. Baik anak-anak, jadi hari ini kita masuk ke dalam materi hukum Archimedes, di mana nanti dalam perkuliahan kita hari ini kita akan belajar bagaimana penerapan dari hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum saya menyampaikan materinya, saya akan menyajikan sebuah video. Kalian mengamati video ini ya. Waktu kecil kita pasti pernah main yang mungkin kolam, terus kita melempar batu ke dalam air. Waktu satu yang tertular kita bertanya-tanya, kenapa bisa begitu? Kita mungkin berpikir, mungkin karena batu itu berat. Tapi terus kita lihat kapal yang jauh lebih besar dan jauh lebih berat dan mereka bisa tetap berkabung dari ganti gelap. Lalu kita penasaran, kenapa itu bisa terjadi? Oke. Nah, dari video itu kita lihat ketika batu kecil dimasukkan ke dalam air itu bisa tenggelam. Tapi kenapa kapal yang besar yang terbuat dari baja ketika di dalam laut, ketika di permukaan air laut, dia tidak tenggelam? Nah, itu nanti yang akan kita bahas pada perkuliahan hari ini yang ada kaitannya dengan hukum Archimedes. Baik, saya lanjutkan. Jadi kemampuan akhir yang akan kalian capai ketika menempuh mata kuliah ini yaitu bahwa mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan tentang hukum Archimedes. Nah, indikator kalian bisa berhasil ketika atau sudah paham dengan konsep hukum Archimedes ini bahwa nanti kalian bisa menerapkan pengetahuan tentang hukum Archimedes dan menganalisis pengaruh massa jenis benda dalam peristiwa mengapung, melayang, dan tenggelam. Baik. Di sini saya ada sebuah kasus ya. Saya punya 50 gram kapas dan 50 gram baja. Nah, kira-kira dari gambar itu 50 gram kapas dan 50 gram baja, berat yang mana? Kapas atau baja? Baja. Oke, ada jawaban yang berbeda ya. Ada yang ngomong berat kapas, ada yang ngomong berat baja. Oke, yang mengatakan beratan baja angkat tangan. Enggak, yang lainnya tadi kan suaranya ada yang ngomong baca, ada yang ngomong kapas. Siapa? Oke, Mbak Minka yang mewakili, silakan. Berat baja Bu, karena kapas itu lebih ringan. Karena kapas lebih ringan. Oke, karena baja yang lebih berat. Ya. Pertanyaannya, kenapa bajanya lebih berat daripada kapas? Kenapa? Oke, nggak apa-apa. Oke, yang menjawab beratan sama ya, tadi ada yang jawab berat sama ya? Ya. Siapa? Angkat tangan. Ada 3 orang. Mbak Rida, silakan mewakili. Karena sama-sama 50 kilo. Karena sama-sama 50 kilo. Oke, kita ada dua jawaban. Ada yang mengatakan kalau beratan kapas? Tidak. Oke, jadi kita tadi ada 2 pendapat yang mengatakan bahwa lebih berat kapas, lebih berat baja. Ada yang mengatakan beratnya sama. Mari kita lihat. Di sini, meski sama-sama memiliki massa 50 kilo, keduanya punya ukurannya beda. Beda ya, ukuran sama massa. Ukuran itu bentuknya, ibaratnya kalau kapas 50 kilo ini jenis sapiro, ya kan? Sedangkan baja 50 kilo itu kan ukurannya kecil. Nah, meskipun ukurannya beda, tapi di sini mereka memiliki massa yang sama, yaitu sebesar 50 kilo. Nah, di sini bisa dipahami ya. Jadi, meskipun ukurannya berbeda, kapas dengan baja 50 kilo kapas itu besarnya mungkin satu gitu ya. Sedangkan 50 kilo baja bisa jadi hanya satu kotak kecil gitu. Tapi berat mereka sama. Nah, itu dipengaruhi oleh apa? Itu yang dinamakan oleh massa jenis. Massa jenis itu rapat benda. Rapat benda itu merupakan ukuran massa per satu volume benda. Nah, massa jenisnya kapas berbeda dengan massa jenisnya karena baja. Karena rapatannya kapas berbeda dengan rapatannya baja. Rapatan baja lebih rapat daripada kapas. Oke, kita lanjutkan. Nah, massa persatuan volume
jenis. Di sini ada massa dan volume, sehingga massa jenis itu merupakan massa per satuan volume. Rumusnya massa jenis itu dilambangkan dengan huruf rho, sedangkan massa itu di sini M per F, V itu adalah volume. Nah, di sini kalian lihat hukum Archimedes. Saya mempunyai sebuah bandul. Ketika bandul itu dicelupkan, jadi bandul yang beratnya anggap saja di sini 7 kilo. Ketika dicelupkan ternyata beratnya hanya 4 kilo. Nah, jadi benda ketika dicelupkan air beratnya akan berbeda. Itu karena dipengaruhi oleh massa jenis air. Di sini massa jenis air ada gaya ke atas sebesar 3. Nah, kalau 4 ditambah 3 kan 7. Oke, di sini bisa dipahami ya. Nah, inilah kaitannya dengan hukum Archimedes, bahwa setiap benda yang dicelupkan seluruh atau sebagian dari permukaan benda maka akan mengalami gaya ke atas, atau kalau dilambangkan dengan FA. Sebesar zat cair yang dipindahkan. Jadi berat semula ketika di udara itu 7 kilo, ketika dimasukkan ke air bendanya 4 kilo, tapi ada gaya ke atas sebesar 3 kilo. Oke, baik. Nah, dari sini ada pertanyaan? Oke, tidak ya, saya lanjutkan. Nah, untuk gaya ke atas itu dirumuskan dengan FA sama dengan rho-nya fluida atau massa jenisnya air dikali dengan gravitasi dan dikali dengan volume benda pada air. F itu fluida, fluida itu bisa cair. Jadi untuk mencari gaya ke atas rumusnya adalah rho GH, di mana rho-nya itu adalah massa jenisnya air, G-nya itu gravitasi. Gravitasi itu berapa biasanya? 10 ya. 10, kemudian volume benda pada air, bukan volume benda pada udara. Itu untuk menentukan gaya ke atas. Baik, sekarang kita amati video berikut. Ketika sebuah baja dicelupkan ke dalam air, maka akan ada gaya ke atas. Ini sebuah kelapa. Nanti kalian bedakan mana gambar yang masuk terapung, tenggelam, dan payung. Itu ketiga video tadi menunjukkan adanya pengaruh dari hukum Archimedes, di mana pengaruh dari hukum Archimedes itu ada 3. Benda bisa tenggelam, mengapung, dan melayang. Oke, luar biasa. Jadi benda dikatakan mengapung. Nah, di sini kira-kira kenapa benda itu bisa terapung? Ada yang tahu? Oke, Mbak siapa namanya Mbak? Mbak Izati. Mbak Izati. Ya. Karena massa jenis air lebih besar daripada benda. Oke, kita tampung jawabannya ya, bahwa benda dikatakan terapung apabila massa jenis air lebih besar dari massa jenis benda. Kita lihat. Nah, betul sekali bahwa benda terapung dalam zat cair itu posisinya muncul di permukaan zat cair, jadi tidak separuh ya. Jadi muncul semuanya di atas air. Dikatakan benda itu terapung apabila massa jenis fluida atau massa jenis airnya lebih besar dari massa jenis benda. Oke, kita lanjutkan. Untuk pengaruh hukum Archimedes yang kedua adalah benda itu melayang. Sekarang siapa yang tahu kenapa benda itu dikatakan melayang? Karena massa jenisnya sama. Karena massa jenisnya sama. Oke. Berarti massa jenisnya telur sama massa jenisnya air garam sama gitu ya? Ada pendapat lain? Oke, saya lanjutkan. Baik, betul ya bahwa dikatakan benda itu melayang apabila massa jenis benda dan massa jenis airnya itu sama. Dan terakhir,
benda itu dikatakan tenggelam. Tadi sudah disampaikan Mbak Izati bahwa kalau terapung itu massa jenis airnya lebih besar dari massa jenis benda. Kalau melayang, massa jenis air dan massa jenis benda sama. Dengan kalau tenggelam, Masa jenisnya benda bisa daripada masa jenisnya air. jadi kalau dikatakan benda itu tenggelam, massa jenis bendanya lebih besar dari massa jenis air. Nah, sekarang saya ada sebuah permasalahan. Kalian diskusikan dengan kelompok. Setelah ini kalian membentuk menjadi 3 kelompok, di mana terdiri dari 6 mahasiswa masing-masing kelompok. Di sini saya punya suatu problem. Jadi di negara antah berantah tinggal seorang raja yang rupawan dan romantis. Nah, kemudian dalam kesehariannya dia ditemani oleh putri cantik dan terkenal pintar. Jadi putrinya pintar, tak bisa dibujui. Jadi pada suatu hari putri ulang tahun, tapi dia sedih karena nunggu rajanya nggak datang-datang. Kemudian raja tidak memberitahu putri bahwa kepergiannya itu untuk mencari mahkota emas sebagai hadiah ulang tahunnya. Tibalah pas rajanya pulang, putri terkejut karena rajanya membawa mahkota emas. Nah, putrinya senang, tapi dia bertanya-tanya, iki masih murni taga, kondang masih dodolan-dodolan nang pinggir-pinggir jalan gitu ya. Nah, oleh karena itu dia harus menginvestigasi apakah mahkota itu emasnya murni atau tidak. Oke, sekarang kalian bisa diskusikan dengan anggota kelompoknya. Ada 3 pembahasan yang akan kalian diskusikan. Yang pertama, kalian diminta untuk membantu sang putri untuk melakukan investigasi. Jadi berikan saran pengukuran apa yang perlu dilakukan putri supaya bisa membedakan antara emas murni dan emas campuran atau buatan. Kemudian yang kedua, data apa saja yang harus dikumpulkan. Bisa informasi apa saja yang harus dikumpulkan oleh sang putri. Kemudian prosedurnya seperti apa untuk menguji apakah emas itu murni ataupun emas itu palsu, apakah dibakarkah atau seperti apa. Dan diskusikan dengan kelompok masing-masing yang nanti kaitannya dengan hukum Archimedes. Oke, silakan membentuk kelompok. Oke, sudah selesai. Silakan yang mau perwakilan presentasi dari kelompok 1. Oke. Baik, terima kasih Bu atas waktu yang diberikan. Dari kelompok 1 yang dilakukan Tuan Putri adalah mencari emas asli. Setelah itu, si Tuan Putri tadi mencelupkan emas murni tadi dengan emas mahkota sama-sama dicelupkan ke dalam air. Lalu volume air yang keluar dari kedua benda tadi yang dicelupkan, apabila volume air yang keluar itu sama, maka mahkota tersebut bisa dikatakan mahkota emas asli. Oke. Baik. Terima kasih dari kelompok 1 beri tepuk tangan. Oke. Jadi dari kelompok 1 dan kelompok yang lain-lainnya tadi sudah menjelaskan terkait cara gimana membedakan antara emas murni dan emas asli. Nah, itu tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok 1, cara membedakan antara emas murni dan emas asli dengan mencelupkan mahkotanya dengan emas murni. Ketika mahkotanya dan emas murni mengeluarkan volume air yang sama, maka dapat dikatakan mahkotanya terbuat dari emas asli. Oke, luar biasa. Oke, beri tepuk tangan buat saya. Baik, jadi untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan apa yang dimaksud dengan hukum Archimedes? Oke, Mbak Lara, silakan. Bahwa hukum Archimedes adalah setiap benda yang dicelupkan seluruh atau sebagian dari permukaan benda maka akan mengalami gaya ke atas sebesar benda cair yang dicelupkan Yang dan dipindahkan. Oke, betul sekali.
Ada pendapat lain? Sama ya? Sama. Apa yang disebut dengan hukum Archimedes itu? Selanjutnya apa yang dimaksud dengan massa jenis? Silakan. Oke, Mbak Izati. Sinten? Mbak Farida. Silakan. Massa jenis adalah perbandingan antara massa benda dan volume suatu benda. Oke, massa jenis perbandingan antara Massa benda dan volume suatu benda. Ada pendapat yang lain? Oke, sekarang perbedaan antara benda tenggelam, terapung dan melayang. Ada yang bisa menyebutkan? Mbak Rida. Oh, Mbak Izati. Oke, Mbak Izati. Kalau terapung itu massa jenis airnya lebih besar daripada benda. Kalau yang dimaksud dengan tenggelam itu massa jenis benda lebih besar daripada air. Kalau yang melayang itu massa jenisnya sama. Oke, sekarang yang terakhir nih. Siapa yang bisa menyebutkan contoh lain dari penerapan hukum Archimedes? Saya Bu. Mbak Alvina. Oke, Mbak Alvina. Contohnya kapal selam. Kapal selam. Contohnya kapal selam, kalau di kapal selam tersebut itu ada airnya, berarti kapal selamnya itu akan tenggelam. Karena jenisnya sama ya. Ya. Kalau kapal selam tersebut melayang, berarti di kapal selam tersebut ada rongga udaranya. Ada rongga udara. Baik, beri tepuk tangan buat kita semua. Contoh yang sudah diberikan oleh Mbak Alvina ya. Tadi adalah penerapan dari kapal selam, di mana ketika kapal selam itu terisi air, maka massa jenisnya air yang ada di dalam itu sama dengan massa jenis air yang di luar, sehingga kapal selam itu bisa tenggelam. Tapi ketika di dalamnya kapal selam itu ada udara, nah massa jenis air lebih besar daripada massa jenis udara, sehingga kapal selam itu bisa terapung atau melayang. Oke, baik, demikian untuk perkuliahan kita hari ini. Untuk pertemuan kita selanjutnya, kita akan praktikum terkait dengan hukum Archimedes, dipersiapkan dengan baik untuk kegiatan